Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang SNMP ini. Jadi di SNMP itu ada spesifikasi ini kalau berdasarkan RFC. Spesifikasi ini salah satu contoh misal kita ambil adalah IP forward diagrams gitu ya. Sintaksnya adalah counter, aksesnya adalah read only. Ini artinya si objek ini tidak bisa kita set. Tadi kan saya ngasih contoh di video sebelumnya, si SNMP agent ini juga dimungkinkan untuk set request gitu ya, ketika datang dari manajer untuk ngeset kondisi tertentu dari perangkat ini. Nah, kalau dalam contoh ini IP forward datagrams ini statusnya adalah read only, aksesnya adalah read only dan statusnya mandatory. Di sini kemudian di define the number of input datagrams for which this entity was not their final IP destinations. Jadi ini masih dalam proses menuju ke final destination, belum sampai ke final destinations. Ini mengindikasikan IP forwarding. IP forwarding itu biasanya dipakai di proses routing, ya. As a result of which an attempt was made to find a route to forward them to the final destinations. Jadi ini di tengah-tengah sebelum sampai ke final destinations. In entities which do not act as IP gateways, this counter will include only those packets which were source routed via this entity and the source route option processing was successful. Jadi ini proses pencatatan, berapa banyak kemudian paket yang lewat di router ini. Berapa banyak paket yang kemudian lewat di router ini. Ini contoh bagaimana proses definisi MIB itu didefinisikan di masing-masing perangkat ataupun kemudian biasanya ditaruh di operating system. Nah, dalam kasus ini setiap agent itu akan punya MIB-nya sendiri-sendiri. Ya, jadi MIB setiap agent itu kan ditanam di tadi ya, ada router, ada switch, ada server, ada AC, ada kemudian UPS, ada kemudian IoT object dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip mereka itu akan punya MIB masing-masing. Sekali lagi kalau saya punya sebuah software yang dia adalah SNMP Manager, yang saya butuh ketahui itu adalah apa? Yang saya butuh ketahui itu adalah definisi dari MIB tadi, si koleksi dari MIB alias OID yang ada. Nah, contoh misal dalam kasus ini di objek di MIB2 itu dikategorikan ke dalam 10 different groups. Ada sistem, ada interface, ada address translation, ada IP, ICMP, TCP, UDP, EGP, transmission dan kemudian SNMP. Nah, ini yang kemudian nanti akan digrupkan di bawah yang IP tadi ya. Ini contoh yang lain tipikal variabelnya ya. Jadi misal di sini ada syscontact ya. Objek type-nya dengan sintaknya adalah display string, aksesnya adalah read write. Ini artinya memungkinkan untuk dibaca tulis ya, dibaca tulis dengan status mandatory. Misalnya ini mendeskripsikan kontaknya ini namanya John Doe dengan alamat email johndoe@acm.org dengan nomor telepon sekian dan seterusnya. Nah, pada saat dia mengakses variabel itu persis seperti root traversal ya. Jadi kita mulai dari sini MIB2 ini yang kemudian akan dibaca, kemudian saya mau lari kemana? Saya mau lari ke semisal ke 5 gitu ya. Atau saya mungkin lari ke yang lain gitu ya. Ke 1 kayak ke 2 kayak ke 3 kayak dan sebagainya. Nah, masing-masing angka ini, jadi semisal saya mau traversing di sini nih. Maka saya baca adalah 136 1217, kemudian ke bawah sini berarti nanti ada 5, kemudian ke bawahnya lagi ada 1, kemudian ke bawahnya lagi ada 2 ya. Nah, mekanismenya itu nanti akan berbentuk seperti ini ya. Contoh misal gini, saya mau mencari UDP in datagrams ya, didefinisikan sebagai 136121171. Secara spesifik saya kemudian mau ngecek UDP local address-nya ya. Maka kemudian saya akan ambil tertentu gitu ya. Atau UDP no ports misal 1362172, UDP in error 136121173, UDP out datagram 136121174. Dalam kasus ini misal saya membaca UDP entry 136121175, UDP local address. Ya. Kemudian mengambil subnya lagi ke bawah. Nah, local portnya itu perhatikan, di sini local address itu didefinisikan sebagai 1.1 ya, 1.1 yang di sini ini didefinisikan UDP local port itu didefinisikan sebagai 1.2 ya, depannya sama ya. Jadi 1.1 itu mengindikasikan UDP local address, 1.2 mengindikasikan UDP local port. Nah, kalau saya mau mengambil UDP in error ya berarti nanti 1.3.6.1.2.1.7.3 itu yang kemudian akan kita lakukan. Nah, tabelnya adalah seperti ini, UDP table ya.
Nah, kalau saya kemudian sudah dapat hasilnya, ya, semisal seperti ini, IP address-nya adalah 181.23.45.14. Ini yang akan kemudian dilemparkan ke SNMP Manager. Ya, ini ada 23 ini mengindikasikan port. Jadi kalau semisal saya butuh mengetahui port yang kemudian running, IP address dan port yang kemudian running, ternyata dicatat sebagai 181.23.45.14. Ya, dengan nomor port 23. Ini yang nanti akan dikirimkan balik. Ya, jadi perhatikan di sini akan dikirimkan balik. Nah, yang membedakan perhatikan di sini ini adalah 511. Di sini 512. Ya, berarti mengindikasikan yang satu adalah IP address, yang satu adalah port number. Begitu pula yang ada di bawahnya, 192.13.5.10.161. Di sini 192.13.5.10.161 sama, yang membedakan adalah 512 dengan 511. Ya, yang kemudian nanti akan dibaca di tempat yang berbeda. Nah, secara prinsip basic message dari SNMP itu kayak gini. Ada message length-nya, ada kemudian message version-nya, ya, ada message version-nya, ada community string. Community string tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini kira-kira mirip seperti password, ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah community string dari si manager dengan community string agent itu harus sama, ya. Kemudian protokol data unitnya SNMP itu ada video header dan kemudian video body-nya berupa SNMP, ya. Nah, kalau kita agak susah mengingat-ingat SMI itu apa, MIB itu apa, SNMP itu apa, ada pembandingan ya, membandingkan antara computer programming dengan network management. Kalau di computer programming itu kita punya syntax dari language-nya. Misal saya punya bahasa Go, saya punya bahasa PHP, saya punya bahasa Java, saya punya bahasa C, dan lain sebagainya. Masing-masing language itu punya syntax. Kalau zaman saya dulu belajar coding pertama kali pakai Turbo Pascal, misal mereka punya begin dan end. Kalau di C itu mereka pakainya kurung awal dan kurung tutup. Ya. Nah, kalau di network management ini yang kita sebut dengan nama SMI. Nah, di bawahnya kita akan mendeklarasikan objek. Ya, jadi semisal kalau kita mengkonstruk objek dalam bahasa pemrograman gitu ya, kita akan mendefinisikan objek dan kemudian parameter-parameter yang ada di bawahnya. Nah, ini kalau kita dalam SNMP itu kira-kira mirip seperti MIB, karena MIB itu database yang memiliki si objek-objek tadi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian codingnya itu menstrukturkan logiknya yang mau saya ambil apa, itu adalah dari SNMP. Nah, SNMP sendiri sampai dengan hari ini ada banyak versi gitu ya, SNMP V1, V2, dan kemudian V3. V1 itu tahun 90, V2 tahun 96, dan V3 tahun 2002 gitu ya. Semua versi masih dipakai sampai dengan hari ini. Bahkan kalau boleh jujur dibilang itu mayoritas masih menggunakan SNMP V1, SNMP yang paling basic sendiri ya. Jadi SNMP V2 itu diperkenalkan sebagai perbaikan dari SNMP V1, SNMP V3 itu dikeluarkan sebagai perbaikan SNMP V2 yang biasanya rata-rata dalam bab urusan masalah security gitu ya. Nanti kita coba lihat. Ini pesannya kira-kira kayak gini. Satu ada versionnya, versi 1 ya. Community ini adalah passwordnya, kemudian isinya PDU dari si SNMP sendiri. Ya, kalau kita lihat community itu adalah clear text string, betul-betul plain text. Jadi kalau ada yang sniffing ya bakal ketahuan ya. Cuman kan isunya kayak gini. Dalam konseptualisasi SNMP itu kita hanya melakukan proses monitoring pembacaan. Jarang yang kemudian SNMP itu nge-write. Makanya kenapa kemudian masih banyak yang pakai SNMP versi 1. Satu, biasanya mereka ada dalam private network, tidak kemudian disebar dalam publik. Artinya semisal pada saat saya memonitor sebuah perangkat seperti ini gitu ya. Ini perangkat A ini yang saya monitor, kemudian memberikan hasilnya ke perangkat B sebagai manajer. Nah, link di sini ya, itu linknya biasanya adalah private. Dan ini biasanya terletak di internal data center yang belum tentu bisa diakses oleh user biasa. Jadi di sini nih ya, belum tentu bisa diakses oleh user biasa yang ada di sini nih. Belum tentu. Ya, karena ini adalah private link. Nah, sehingga kenapa kemudian SNMP V1 itu masih populer sampai dengan hari ini. Walaupun kemudian yang dikirimkan adalah clear text string. Nah, di bawahnya kemudian PDU-nya itu ada sebentar saya hapus dulu. Ya, ada PDU type-nya, ada SNMP V1 atau SNMP V2 ya. Dan kemudian kalau match-nya community string-nya sudah match, request ID-nya si objeknya juga ada, dia akan kemudian memberikan result.
ya, berupa data-data yang kemudian diminta. Nah, SNMP V1 karena dianggap primitif gitu ya, cuman plain text, maka kemudian diperkenalkanlah SNMP V2 ya, untuk fixing security problem gitu ya. Cuman sayangnya SNMP V2 ini tidak cukup banyak diadopsi oleh banyak orang gitu ya. Kemudian langsung lompat ke SNMP V3 gitu ya. Yang memungkinkan paket itu tidak terjadi tampering, ada integrity-nya, ada kemudian message-nya itu dari valid source-nya, ada proses autentikasi, ya ada pertukaran username dan password. Kemudian message-nya tidak bisa dibaca oleh orang lain alias dienkripsi karena adanya proses privacy. Jadi kalau kita lihat di SNMP V3 itu ada komponen-komponennya ya. Jadi instead of granting access right to a community, jadi kita nggak cuma pakai community string, SNMP itu punya akses ke user. Nah, akses ini akan direstrict di MIB-nya ya. Jadi namanya version based access control module gitu ya. Role-role yang memungkinkan untuk membaca modul-modul apa yang boleh dibaca gitu ya, atau node atau apa ya istilahnya, sensor-sensor apa saja yang kemudian boleh dibaca. Biasanya nanti akan dispesifikasikan berdasarkan rank valid IP address. Jadi kalau yang minta IP-nya ini boleh kemudian baca gitu ya. Atau biasanya hanya menspesifikasikan MIB yang kemudian boleh dipakai. Nah, di SNMP versi security ini ada mekanisme pengamanan. Kalau di V2 itu ada semisal gini, no auth, no proof gitu ya. Authentications with a matching username. Auth, no proof itu ada authentications dengan menggunakan MD5 ataupun SHA sebagai one way hashing gitu ya, message digest-nya. Dan auth proof itu ketika autentikasi itu dibarengi dengan MD5 dan SHA dan kemudian dienkripsikan dengan menggunakan DES. Ya, jadi kalau di SNMP V1, V2 itu pengamanannya hanya berbasis pada matching community string. Selama community stringnya tuh match, maka kemudian kita bisa mengakses semua SNMP yang ada di sana. Ya, ya balik lagi karena sekali lagi real di lapangan yang terjadi itu biasanya itu adalah private network. Makanya orang daripada udahlah malah saya kalau kemudian harus bikin SNMP secure seperti ini, mending saya pakai community string saja. Ini contoh beberapa software yang sifatnya komersial memang harus beli gitu ya, seperti SolarWinds NPM, Network Performance Monitor, atau Pazler ini sebenarnya ada versi free-nya, tapi nanti akan dilimit ya. Yang bayarnya bisa beli ini PRTG Network Monitor, kemudian ada WhatsApp Gold, ada kemudian Manage Engine. Di antara ini yang paling populer biasanya adalah SolarWinds. Ya, kebetulan saya juga biasa pakai SolarWinds gitu ya. Versi komersil ini memang kemudian memudahkan banyak hal gitu ya. Jadi less click lah kira-kira. Less click, less config gitu ya. Kita langsung bisa dapat. Tapi nggak wajib pakai ini. Ada banyak tools free yang bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau seperti di Universitas Islam Indonesia kita sangat ekstensif menggunakan yang namanya Grafana. Ya, dulu kita pakai Nagios, tapi karena Nagios menurut kita kurang friendly gitu ya, agak susah bacanya. Ini contoh Nagios kayak gini nih. Ya, agak kurang friendly, kemudian kita beralih ke Grafana ya yang menggunakan Prometheus. Dan ini sangat ekstensif. Kita sekarang bisa memonitor sampai Docker, Kubernetes dan lain sebagainya menggunakan Grafana. Apa itu Docker, apa itu Kubernetes, nanti di kesempatan lain kita akan diskusikan di topik yang berbeda. Ini contoh yang lain menggunakan Ichinga. Ichinga ini juga cukup populer. Nah, ini yang paling banyak dipakai oleh orang di Indonesia itu namanya Kakti. Ya, jadi sekarang trennya bergerak ke arah sini karena visualisasi di Grafana itu memang cukup bagus dibandingkan dengan platform-platform yang lain. Nah, Anda bisa mencoba ini Grafana, Kakti, Ichinga, atau kemudian Nagios atau MRTG yang lebih tradisional lagi gitu ya. Atau Spacebook, Zabbix, OpenNMS, Zenoscore, dan lain sebagainya. Saya sih secara personal merekomendasikan menggunakan Grafana. Jadi kalau Anda mau eksperimen, silahkan Anda install Grafana, kemudian pasang SNMP Agent, Anda bisa memulai dengan memonitor semisal komputer Anda sendiri. Saya pengen tahu CPU saya sejauh mana, kemudian memori saya sejauh mana, hard disk saya sejauh mana. Itu kita bisa manfaatkan platform tadi untuk kemudian proses monitoring. Ya. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.